Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube ELC and Consultant. Perkenalkan, nama saya Aprilia, selaku salah satu member dari ELC and Consultant. Hari ini ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam apa sih hukum internasional itu. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai peristilah-istilahan dalam hukum internasional, pengertian hukum internasional, subjek-subjek hukum dalam hukum internasional, sumber hukum dalam hukum internasional, dan juga kita akan membahas nih mengenai penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi dalam hukum internasional. Nah, pasti teman-teman udah nggak sabar kan untuk mengetahui lebih dalam perihal subjek topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, sekarang ayo kita bahas mengenai hukum internasional. Nah, di sini pasti teman-teman udah nggak sabar kan buat lebih mengetahui apa sih hukum internasional itu. Pertama-tama pasti yang ada di benak teman-teman apa ya yang dimaksud dengan hukum internasional? Nah, hukum internasional itu sendiri berbeda dengan hukum nasional nih teman-teman. Jika dilihat dari pengertiannya, hukum internasional ialah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas-batas negara. Berarti di sini ada hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya nih. Nah, selain itu juga, dalam hukum internasional ada dua istilah yang berbeda. Yang pertama yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Tapi kedua hal ini ternyata berbeda ya teman-teman. Yang pertama, apa sih hukum publik internasional? Nah, hukum ini mengatur mengenai masalah atau hubungan yang melintasi batas negara. Seperti contohnya hubungan antara negara dengan negara atau negara dengan subjek hukum internasional selain negara. Nah, untuk subjek hukum akan kita bahas bersama juga ya teman-teman di video ini. Selanjutnya, mengenai hukum perdata internasional, pada hakikatnya ini mengatur mengenai kaidah-kaidah dan prinsip hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum perdata antara subjek-subjek hukum internasional. Lalu, mengenai sumber hukum, ada perjanjian internasional, hukum kebiasaan, prinsip-prinsip hukum umum, dan juga jurisprudensi nih teman-teman. Nah, kita akan bahas satu-satu ya mengenai macam-macam sumber hukum ini. Yang pertama ada mengenai perjanjian internasional. Apa sih perjanjian internasional itu? Nah, perjanjian internasional ini merupakan suatu perjanjian yang bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum. Nah, ini merupakan suatu persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara nih. Nah, persetujuan ini mengikat bagi para pihak yang menyetujuinya dan bisa juga diterapkan di negara masing-masing. Nah, selanjutnya, kalau hukum kebiasaan internasional itu apa ya? Ini lebih kepada kebiasaan yang tumbuh dan berkembang lewat kebiasaan negara-negara yang sudah diakui oleh negara tersebut. Selanjutnya nih teman-teman, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab atau General Principle of Law. Ini lebih kepada asas-asas hukum yang diimplementasi oleh bangsa-bangsa tersebut. Contohnya seperti asas pacta sunt servanda, nullum delictum nulla poena lege poenali, lalu ada ne bis in idem, dan banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai putusan pengadilan atau jurisprudensi. Nah, ini lebih kepada keputusan hakim terdahulu menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subjek hukum internasional. Nah, apa sih subjek hukum internasional itu? Siapa saja yang menjadi subjek yang diakui oleh hukum internasional? Subjek hukum internasional dalam arti yang sebenarnya adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Jadi mereka mengemban ya hak dan kewajiban tersebut. Nah, yang pertama ada negara. Negara di sini merupakan yang diakui secara internasional, merupakan negara yang berdaulat atau memiliki sovereignty dan merdeka.
Contohnya seperti Amerika, Indonesia, Prancis, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada tahta suci. Nah, teman-teman, pembahasan mengenai tahta suci ini sendiri nggak ada loh di hukum nasional. Kenapa? Karena tahta suci merupakan subjek hukum dalam arti penuh. Tahta suci di sini yaitu Vatikan ya teman-teman. Selanjutnya, mengenai tahta suci ini, diimplementasi adanya perjanjian Lateran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ICRC atau Palang Merah Internasional. ICRC juga berkontribusi di dalam pembentukan hukum perang atau hukum humaniter. Maka dari itu, ICRC dianggap sebagai subjek hukum internasional, tapi bukan subjek hukum internasional yang penuh. Nah, selanjutnya ada juga nih subjek-subjek hukum lain selain yang sudah dijelaskan tadi. Seperti apa sih, Kak? Contohnya ada organisasi internasional, perusahaan multinasional, perorangan, dan juga pemberontak atau belligerent. Nah, untuk perorangan sendiri ini seperti masing-masing individu seperti kita ini disebutnya perorangan ya teman-teman. Nah, masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penyelesaian sengketa. Nah, di hukum internasional ini sendiri, penyelesaian sengketa itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Contohnya yang pertama yaitu ada litigasi. Biasanya litigasi itu di hukum internasional menggunakan International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional ini sendiri digunakan bagi para pihak atau negara yang sudah tidak bisa menyelesaikan persengketaan wilayah antar negara tersebut, jadi bisa dibawa ke ICJ. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh dari penyelesaian sengketa non-litigasi. Kalau penyelesaian sengketa non-litigasi, ini bisa diselesaikan melalui arbitrase, teman-teman. Kalau arbitrase ini sendiri, berarti para pihak ini dapat menunjuk arbitrase dan arbitor di negara-negara yang ingin mereka gunakan. Contohnya, Indonesia ingin menyelesaikan permasalahan sengketanya di arbitrase di Malaysia, yaitu berarti menggunakan arbitrase AIAC. Nah, para pihak juga bisa menunjuk nih arbitor yang ingin mereka tunjuk yang paham betul untuk menyelesaikan permasalahan sengketa di antara para pihak. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan mengenai hukum internasional. Nah, buat teman-teman nih yang mau mengetahui ilmu hukum lebih dalam, bisa banget ya subscribe channel kita di bawah ini, nyalakan lonceng, klik tombol like, dan juga bisa request pembahasan selanjutnya di kolom komentar.